Novi ke mall. Kamu kemana, Hadi? Ke Pacet Bu Minggu Bu. Ke Pacet. Olah kemana, Olah? Di sini aja Bu, panas nggak kuat. Olah kamu berarti kembali ke Depok ini ya, Olah? Iya Ibu, Panas juga nggak Depok? banget Bu. Wisata di Depok yang terkenal apa, Olah? Kalau di Depok itu sebenarnya nggak ada Bu, kita ikutnya Jakarta. Jadi wisatanya yang asli dari Depok itu nggak ada. Nggak ada. Cuman rumahnya Ayu Ting Ting. Bener, Kamu tetanggaan sama Ayu Ting Ting? dekat Bu. Hmm, itu bisa jadi ini loh. Bisa jadi ada kan biasanya suatu tempat itu karena itu tempat tinggalnya artis gitu. Jadi salah satu ikon. Bener nggak, Ola? Betul. Orang-orang jadi berkunjung ke Depok itu identik ke rumah siapa gitu. Oke, next ada occasional tourism, yaitu jenis pariwisata di mana perjalanan wisata dihubungkan dengan kejadian occasion atau suatu event, misalnya sekaten di Yogyakarta, Nyepi di Bali. Sekarang orang-orang itu justru hal-hal semacam itu dijadikan wisata ya, dijadikan kegiatan wisata ya. Bahkan sekarang beberapa hotel di Bali itu khusus untuk Nyepi, dia menyediakan paket promo tersendiri. Jadi paket promo Nyepi di Bali itu berapa? Nah, itu namanya occasional tourism, yaitu kegiatan wisata yang sengaja dilakukan sehubungan dengan suatu event tertentu di wilayah tersebut. Oke, next. Pariwisata menurut objeknya. Secara tadi berdasarkan geografisnya, ada apa aja berdasarkan geografis, kegiatan pariwisata berdasarkan letak geografisnya. Yang satu tempat di daerah itu aja namanya pariwisata Lokal, lokal. Terus regional tourism, regional. Terus nasional tourism, nasional. Terus regional, internasional. Dan yang terakhir international tourism. internasional. Terus pariwisata berdasarkan tujuannya juga ada beberapa. Yang pertama, Business bisnis, tourism, bisnis tourism. Terus, vacational tourism, educational, educational familiar, tourism. familiarization, Kalau yang scientific, berhubungan dengan penelitian, Scientific tourism. scientific, scientific tourism. Nah, terus berdasarkan waktunya tadi ada seasonal sama okasional. Sekarang berdasarkan objeknya. Jadi melakukan kegiatan pariwisata berdasarkan objeknya. Yang pertama ada cultural tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata karena adanya daya tarik dari seni dan budaya. Kalau cultural tourism itu kita bisa menemukan di mana? Jogja banyak Bu. Jogja banyak. Bali Bu. Di Kalau Bali itu paket komplit ya. Budaya ada, alam ada, kuliner ada. Yang baru budaya, seni dan budaya. Sumba. Di Sumba itu kemarin-kemarin kan kayak wisatanya itu mengunjungi perkampungan asli Sumba sana kan. Jadi di sana yang ditampilkan atau objek wisatanya lebih ke budaya masyarakatnya. Intinya yang berhubungan dengan seni dan budaya itu namanya cultural tourism.
Nah, ada recuperational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas. Ada yang pernah ke di Trawas itu ada kalau nggak salah ya? Ada Bu, di Pacet. Pacet, bukan Trawas, Bu. Ya. Pacet. Di Pacet itu pemandian air panas. Terus ada yang bisa kasih contoh lagi, recuperational tourism. Melakukan kegiatan wisata untuk menyembuhkan penyakit. Itu Bu, kadang kayak itu teman saya kemarin itu rela jauh-jauh ke Kalimantan demi ke yang itu loh pijat kretek itu loh Bu, yang diginiin itu loh. Yang Oh, apa sih itu yang orangnya di Kalimantan itu rela jauh-jauh ke sana Bu untuk pijat itu apa benerin kayak punggungnya gitu. mm-mm. Bisa. Apa lagi? Ini loh, wisata apa? Pernah tahu nggak yang datang ke kolam ikan terus terapi ikan itu loh, yang kakinya di totol-totol ikan. Kan itu ya. Nah, itu salah satu contoh recuperational tourism juga. Kalau yang air panas itu pernah ke Pancuran Pitu, Pancuran 7. Grojogan Pitu, Bu. Mana? Grojogan Pitu. Mana itu? Kalau Pancuran Pitu yang pernah saya kunjungin itu di Baturaden. Di Bali kalau nggak salah. Dulu kakak pernah. Oh, mungkin di Bali ada ya. Kalau yang Pancuran Pitu Baturaden Purwokerto ya. Purwakarta. Jawa Tengah itu loh. Banyumas, sana ada daerah Baturaden itu Pancuran Pitu, itu airnya dari pancurannya itu karena mengandung belerang, jadi kan anget. Biasanya belerang-belerangnya itu dipakai untuk pengobatan juga sama warga sekitar sana. Kalian, kalian tuh kalau main kemana sih? Royal, Bu. Kayak itu Bu, ada air belerang juga di Manado. Tomohon namanya Bu, buat penyakit panu katanya. Iya, biasanya Ngilangin panu. untuk kulit. Saya dulu Iya. waktu yang di Pancuran Pitu itu di sana kalau kita berwisata itu ada jasa untuk masker kaki gitu, kayak dipakai masker kaki gitu. Katanya bisa menghaluskan, bisa ilangin gatal-gatal gitu karena mengandung belerang itu tadi. Tapi airnya anget juga. Oke. Next, ada commercial tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional. Pokoknya yang berbau komersil. Yang keempat, ada sport tourism, jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata adalah melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga. Yang hari ini nih lagi rame sport tourism apa? Lari. Superbike Mandalika. Apa? Novi jawab apa? Novi lari. Ke Mandalika Bu, bener tadi ke Mandalika itu loh. MotoGP Mandalika. Ada yang mau Iya. nonton? Saya nonton, Bu, tapi streaming. Oh, streaming. Kalau saya disuruh lari ya teman-teman lihatnya saya malah semaput Bu. Saya nggak bisa lari ya. Selain MotoGP Mandalika, contoh sport tourism. Banyak loh padahal tuh. Sport tourism. Yang Eh, kemarin SEA Games Bu mungkin Bu. Apa? Beberapa SEA Games, SEA Games. SEA Games. Yang Ya, lebih besar lagi, Asian Games. ya. Kalau yang meliputi seluruh negara,
Piala Dunia mungkin Bu, sepak Piala bola. Dunia. Piala Dunia itu salah satu sport tourism yang menghasilkan penghasilan luar biasa ya untuk negara tuan rumahnya. Karena yang datang itu bukan cuman beberapa negara, tetapi hampir seluruh negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia itu kayak ikut meramaikan gitu loh. Jadi itu salah satu sport tourism yang penghasilannya banyak banget itu pasti. Oke, next ada political tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara. Jadi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Jadi misal ada Independent Day-nya daerah mana gitu, negara mana yang dirasa ramai, terus kita pengen ikut menyaksikan perayaannya, itu namanya political tourism. Next, social tourism, yaitu jenis pariwisata di mana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, piknik, dan lain-lain. Religion tourism, ada contohnya di sini. Haji, umroh, terus apa lagi? Tur Wali Songo, Bu. Tur Wali Songo, itu salah satu kegiatan pariwisata religi yang banyak digemari ya. Yang 8, marine tourism, kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi makan dan minum. Objeknya yaitu dari marine tourism. Ada yang tahu contoh marine tourism? Kapal pesiar itu bukan? Kapal pesiar bisa, atau kalau enggak wisata ke yang paling terkenal mana marine tourism yang bagus? Banyuwangi, Pulau Labuan apa itu? Bajo. Labuan Bajo. Baju, Bu. Labuan Bajo bisa, Banyuwangi ada. Banyuwangi apa? Bangsering. Bangsering underwater. Iya, Pulau Hijau apa itu? Pulau Hijau kan kita. Teluk Ijo. Iya, Pulau Hijau yang pulaunya Pulau Merah. Pulau Ijo, Pulau Ijo, Teluk Merah. Balik-balik. Ada lagi yang paling bagus, itu impian semua orang, termasuk saya. Marine tourism, Maldives. Pernah dengar Maldives? Tahu, Bu. Pernah, Bu. Ya, Maldives itu salah satu marine tourism yang kalau dilihat dari sosial media tuh bagus banget ya. Ya Allah, semoga kita semua punya rezeki untuk bisa marine tourism ke Maldives ya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Kebanyakan orang honeymoon, Bu. Itu cottage-cottage-nya yang langsung terhubung ke pantainya, ke lautnya yang jernih banget itu. Ya Allah, envy sekali saya. Itu salah satu salah satu kegiatan pariwisata berdasarkan objeknya marine tourism. Itu Mas Heru nanya Maldives itu di mana? Maldives itu luar negeri. Ada Maldives itu ikut mana ya? Saya juga tahu itu. Kenapa kamu tidak join di grupmu sendiri, Heru? Itu suaranya nabrak, Bu. Kalian berhenti di mana ini? Diam sebentar di tempat makan, Bu. Astagfirullahalazim. Kurang sebentar kok, Bu, demi Bu Farida ini. Astagfirullah. Kalian berarti habis makan lagi. Jam berapa sih ini? Enggak apa-apa, Bu. Sebelum jam 9 itu masih belum berdosa kok, Bu. Enggak, soalnya saya habis ini ada materi lagi. Berarti kurang 7 menit ya. Iya, Bu. Heru, kamu di media sosialmu nggak pernah muncul Maldives?
Nggak pernah Di buka. Maladewa nggak sih itu, Bu? Iya. Maladewa itu negara sendiri nggak sih? Iya, kayak pulau di Samudra Masuk. Hindia. Tapi masuknya tetap masih Asia kok. Masih Asia Selatan masuknya ke Maldives. Ya, semoga ya Heru, ntar kita satu kelas gimana kalau untuk penutupan mata kuliah ini kita ke Maldives. Amin. Setuju, Bu. Amin. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Ternyata Amin, Heru ya dapat Allah. project mau mensponsori kita pergi ke Maldives. Tuh, ramai-ramai. Kamu kamu buka sosial mediamu Heru, terus kamu klik Maldives. Siapa tahu kamu tertarik Sosmednya terus makanan aja, Bu. apa? Lihat-lihat kuliner. Lihat-lihat apa? Kuliner katanya, Bu. Kamu ini ya sukanya pariwisata makan aja ya. Sesuai sama tujuan hidup katanya, Bu. Hidup, hidup untuk makan. Untuk makan, bukan makan untuk hidup dia. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang pariwisata karena masih pertemuan pertama, jadi kita mengenal dulu kegiatan-kegiatan pariwisata biar kita tahunya nggak kayak Heru ya. Wisata makan. Heru, pariwisata itu ada banyak sekali keindahannya. Ntar kamu ini ya kerjanya lebih giat lagi, nanti kita healing-healing lagi.